So sementara kita tunggu Pada Francis untuk datang, kita akan start di sini dulu. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita masuk melalui pintu. Actually pintu Jubli hanya ada di Roma, di Rom. Tapi seperti kata Uncle Louis, halo, kita masuk ikut pintu inilah. Ya, apabila kita masuk nanti kita berdoa supaya penziarahan kita kali ini berhasil untuk menyediakan diri kita untuk kedatangan Yesus, khasnya untuk Natal nanti, dan juga untuk keluarga kita dan untuk komuniti kita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita menyediakan diri kita sebelum kita memulakan misa kita, sebelum kita masuk melalui pintu Jubli menuju ke hadapan Allah. Dan sama-sama sekali lagi menyerahkan diri kita secara pribadi dalam tangan Tuhan, keluarga kita, paroki kita, padre kita, dan juga orang-orang di sekeliling kita. Dan dalam masa yang sama kita juga berdoa untuk kedamaian dunia dan untuk orang-orang yang memerlukan doa-doa kita. Dan jangan lupa juga untuk berdoa untuk Souls in Purgatory yang memerlukan doa daripada kita semua. Kita sama-sama sunyi sebentar. Kita menyerahkan masa ini dalam tangan Tuhan. Kita juga menyerahkan Padri yang akan mengiringi kita nanti, pada Francis, dan juga rektor kita, pada Kevin, yang tidak dapat bersama dengan kita, atas urusan rasmi yang lain. Dan kita menyerahkan Bapak Uskup, semua Padri kita dan Nevis kita dalam tangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersyukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pada hari ini. Dan kami bersyukur dan terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sekali lagi untuk bersama saudara mara kami, komuniti kami, paroki kami, untuk melakukan penziarahan ini untuk tahun Jubli 2025. Semoga penziarahan ini juga memberikan kami pengharapan bahwa adanya kehidupan, bahwa adanya cinta kasih, bahwa adanya pengampunan, bahwa adanya harapan untuk kami dekat dengan Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena Engkaulah Allah yang sentiasa membuka tangan-Mu untuk kami, Allah yang hidup, yang berjalan bersama dengan kami dalam kelemahan kami, dalam kelalaian kami, Engkau sentiasa ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang tahun Jubli Penziarahan 2025 telah mengajar kami untuk tetap setia kepada Engkau. Engkau telah mengajar kami bahwa dalam perjalanan kehidupan kami seharian, Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Semoga penziarahan ini memberikan makna pribadi dalam kehidupan kami masing-masing, dalam struggle kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan, akan memberikan makna dan memberikan satu kehidupan baru dalam jiwa kami, dalam batin kami. Dan kami menyerahkan setiap kami yang hadir di sini dalam tangan Engkau, keluarga kami, dan juga keluarga-keluarga kami yang lain yang mungkin tidak dapat hadir. Kami juga menyerahkan mereka dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah berkat rahmat Roh Kudus-Mu sentiasa mengiringi kami, sentiasa mengurapi kami dan menaungi kami. Kami juga mohon Tuhan supaya Kudus melindungi kami daripada kuasa-kuasa kegelapan, melindungi kami dan memutuskan kami Tuhan daripada ikatan kuasa kegelapan yang mungkin mengikat kami tanpa kami sadari. Kami mohon dalam darah-Mu yang kudus Yesus mengurapi kami, biarlah darah-Mu yang kudus Yesus menaungi kami, darah-Mu yang kudus Yesus membebaskan kami daripada rasa takut, daripada rasa khawatir, daripada kesombongan kami,
daripada keegoan kami, daripada kekhawatiran kami, dan daripada apa saja ikatan-ikatan yang mengikat kami secara rohani kepada kami saudara ataupun tidak saudara. Sekali lagi Tuhan, kami mohon biarlah berkat kuasa Roh Kudus-Mu menolongi kami dan mengurapi kami. Bunda Maria, Engkau adalah ibu yang baik yang sentiasa berdoa untuk kami. Biarlah pengalaman peziarahan kami pada hari ini dan ataupun peziarahan kami yang lain memberikan pengalaman-pengalaman rohani yang mendalam dalam kehidupan kami selepas ini. Dalam apapun mungkin percobaan ataupun pergumulan dalam kehidupan pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam komuniti kami, dalam paroki kami, dalam diocese kami, biarlah Dianya memberikan kami kekuatan juga untuk tegak dalam iman kami, untuk setia dalam pengharapan kami kepada anak Kau Yesus Kristus. Ibu Maria, kami percaya Kau adalah ibu yang sentiasa berdoa untuk kami, melindungi kami dan membimbing kami kepada anak Kau Yesus Kristus. Biarlah peziarahan kami pada hari ini menghasilkan buah-buah cinta kasih, karena kami tahu Ibu tanpa pertolongan daripada Engkau, tanpa berkat daripada kuasa Roh Kudus Tuhan, kami tidak akan dapat melakukannya. Karena kami tahu Bunda Maria, kami hidup penuh dengan kedagingan, dengan kehendak kami sendiri. Dan ajarilah kami juga untuk melakukan kehendak Tuhan, seperti mana Engkau telah menyahut Bapa, panggilan Bapa untuk menjadi ibu kepada Yesus dengan mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Dan sekali lagi Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena mempunyai sahabat gembala yang baik, Tuhan yang hidup, yang sentiasa menyertai kami, yang sentiasa menaungi kami. Engkau yang telah mati di kayu salib bagi kami, Engkau yang telah menebus kami dengan kematian-Mu di kayu salib, dan Engkau telah mengambil semua kelemahan-kelemahan kami. Engkau telah mengambil semua dosa-dosa kami, dan Engkau telah menghapuskannya, dan Engkau tidak pernah mengingatinya lagi. Terima kasih Yesus atas cinta kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami, memanggil setiap kami dengan cinta kasih, dengan penuh kedamaian, dengan penuh cinta kasih yang ada dalam hati Engkau Yesus. Engkau telah memanggil setiap kami dan melebihkan nama kami dalam hati Engkau. Roh Kudus yang hidup, Roh Kudus yang berkuasa, Engkau yang telah diutus oleh Bapa untuk menjadi pembimbing kami, menjadi penolong kami, pelindung kami, pembela bagi kami. Tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak dapat mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Tanpa Engkau Yesus kami tidak dapat berdiri di sini untuk berdoa. Tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak dapat mengatakan Abah ya Bapa. Tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak dapat menggerakkan tubuh kami. Kami tidak dapat berpikir, kami tidak dapat memuji dan memuliakan Allah. Tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak akan dapat mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Oleh itu ya Roh Kudus, sekali lagi kami mohon, datanglah ke dalam hati kami, datanglah ke dalam jiwa kami, pikiran kami. Pakailah kami sebagai alat Tuhan untuk memberkati orang lain, walau kadang sukar untuk melakukannya. Kami percaya Roh Kudus Engkaulah Roh yang hidup, Roh yang penuh dengan cinta kasih, Roh yang penuh dengan cahaya. Biarlah Engkau membakar jiwa kami supaya sentiasa berkobar-kobar untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami seharian. Biarlah Engkau Roh Kudus yang membantu kami untuk menyangkal diri kami, untuk menyangkal kehendak-kehendak daging kami, keegoan kami, kesombongan kami. Biarlah Engkau Roh Kudus yang membimbing kami dengan penuh kerendahan hati menuju kepada Bapa, menuju kepada keselamatan, menuju kepada cahaya, menuju kepada harapan kami, itu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu. Terima kasih atas cinta kasih-Mu. Terima kasih atas damai-Mu. Dan sekali lagi Bapa di surga, semua ini kami mohon melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan sekarang untuk lagu pembukaan kita sebelum kita masuk melalui pintu Jubili,
kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Tahu semua lagu itu? Oke. Satu, kita tidak ada musik. 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kita akan masuk secara perlahan-lahan melalui situ tersebut. Dan selepas itu kita akan start dengan taklimat. Lepas selesai taklimat, kalau Amai sudah datang, kita akan start dengan misa. Saat langkahku mulai goyang
dan badai hidup menakutkanku. Ku lelah dan hampir menyerah, namun ku tahu kau tak jauh. Dalam sunyi ku dengar suaramu, lembut memanggil namaku. Pegang tanganku Tuhan, jangan biarkan aku jatuh. Dalam kelemahanku, kekuatanmu sempurna. Bimbing aku dalam terang kasih-Mu. Pegang tanganku Tuhan selamanya. Jalan-Mu tak selalu mudah, namun kasih-Mu tetap setia. Saat dunia tak mengerti, Kau peluk aku penuh kasih. Dalam air mata pun ku percaya Kau bekerja dalam segala. Pegang tanganku Tuhan, jangan biarkan aku jatuh. Dalam kelemahanku, kekuatanmu sempurna. Bimbing aku terang kasih-Mu. Pegang tanganku Tuhan selamanya. Walau ku tak lihat jalan di depan, imanku tetap percaya Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Pegang tanganku Tuhan, tanganku telah nyata. Hatiku berserah, hidupku milik-Mu saja. Bimbing aku sampai akhir hidupku. Pegang tanganku Tuhan selamanya. Like a flame, my hope is burning. May my soul Firman Tuhan adalah sumber pengobatan iman kita. Marilah kita bersama hati dan mendengarkan firman Tuhan.
untuk meredakan kemurkaan seluruh Kristus, untuk mengembalikan hati Bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala sukunya. Berbahagialah orang yang melihat Engkau, yang telah melihat Engkau, dan yang meninggal dalam kasih. Sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Penggawa Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, dibunyilah akarnya di tanah oleh tangan kanan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau tentukan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bersama Roh juga Yesus kembali ke Nazaret, tempat Dia dibesarkan. Dari sana Dia pergi ke Roma, seperti kebiasaannya. Lalu Dia berdiri untuk membaca kitab suci, dan Nabi Yesaya diberikan kepada Yesus, dan Dia membuka kitab itu untuk membaca ayat yang tersebut. Tuhan ada padaku, dan
Kemudian kasih kepada basis ini akan diberikan selepas misa, dan untuk sesi menuju ke selepas misa di mana umat duduk di bagian kepada umat untuk berdakwah. Itu saja yang disebut. Semoga rahmat yang sama menyebarkan sukacita dan damai terus kami di seluruh bumi. Kepadamu Allah kami yang diberkati selama-lamanya. Kemuliaan dan pujian untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami hendak merenungkan jalan salib-Mu yang kudus. Engkau telah melaksanakan sebab ketaatanmu kepada Bapa Surgawi dan kerana cinta-Mu kepada kami. Semoga jalan salib-Mu yang kudus ini yang sekarang hendak kami ikuti menjadi bagi kami suatu sekolah untuk berkorban dan menguduskan diri, suatu jalan bagi kerjasama yang lebih berdaya guna di dalam penebusan. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah sujud kepada-Mu ya Kristus serta memuji Engkau. Yesus dihantar ke hadapan Pilatus supaya dihukumnya. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman secara tidak adil sebab ia takut kepada manusia, kepada umat Yahudi. Kristus Juru Selamat datang kepada kami, tetapi kamilah yang menghukumkan Yesus mati oleh dosa-dosa. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami menurutkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Perhentian kedua, Yesus memikul salibnya. Kami menyembah sujud kepada-Mu ya Kristus serta memuji Engkau. Dengan penuh kerelaan Yesus mengulurkan tangannya dan menerima kayu salib yang berat. Ia tahu bahwa dengan salib ini kita akan diselamatkan. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan pendosa oleh Allah bagi kita, supaya oleh Dia kita menjadi umat yang suci bagi Allah. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami menurutkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik.
Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Beban salib itu berat sekali dan Yesus sudah kehabisan tenaga. Maka jatuhlah dia tersungkur di atas batu-batu di jalan. Lalu salib menimpanya lagi, sebab ia ingat akan kita dan akan dosa-dosa kita yang hendak ditebusnya. Marilah kita berdoa. Yesus berjumpa dengan mudanya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Maria mengikut Yesus juru selamat. Tiba-tiba Yesus memandang muka bondanya. Maria turun merasakan dari dekat sekali jalan salib yang ditempuh oleh anaknya. Ia turun menderita bersama Tuhan dan mempersatukan korbannya dengan korban Tuhan sendiri. Dan dengan pandangan penuh kasih dan haru, keduanya saling menghibur dengan penuh pengertian. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami menurutkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Pengertian kelima, Simon dari Sirene dipaksa memikul salib Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Juru selamat sudah menjadi begitu lemah sehingga orang Yahudi takut kalau dia sudah meninggal di jalan sebelum mencapai puncak Kalvari. Sebab itu mereka memaksa Simon dari Sirene untuk memikul salib Yesus. Meski dengan berat hati, Simon menentu juga, dan sebagai balasannya ia dikaruniakan kepercayaan yang besar. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami menurutkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Perhentian keenam, Veronica mengaku Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Seorang perempuan yang bernama Veronica yang melihat Yesus begitu berpeluh dan berdarah menunjuk cinta dan belas kasihan kepada Tuhan.
Ia melangkah Yesus dengan sehelai kain, dan sebagai balasannya ia mendapat muka Tuhan tergambar di kainnya. Memang demikianlah Tuhan, biar hanya sedikit sahaja yang kita berikan dia, balasan yang kita terima malah berlipat ganda. Marilah kita berdoa. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Salib makin bertambah kuat sementara Tuhan menjadi makin penting dan kehabisan tenaga. Maka jatuhlah di atas sungkur ke tanah lagi. Tuhan menerima sengsara ini dengan rela juga untuk menggantikan dosa-dosa yang berulang kali kita lakukan. Marilah kita berdoa. Perhatian kenapa Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Wanita-wanita Yerusalem bersedih sekali melihat siksa juru selamat, tetapi mereka tidak percaya bahwa dia menderita untuk penebusan manusia. Sebab itu Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Janganlah kamu sama seperti wanita-wanita itu." Yesus menantikan supaya kita bersusah hati kerana sebab musabat jalan salib itu, yaitu dosa Adam dan dosa-dosa dan kejahatan kita. Marilah kita berdoa. Bagian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Jalan makin memanjang, inilah yang terakhir perjalanan itu. Di hadapan juru selamat sudah tampak alat penyaliban,
dan Yesus jatuh lagi ketiga kalinya. Semakin besar dosa manusia, semakin dahsyatlah sengsara Tuhan. Yesus terbaring di tanah, dihinakan dan dipukul oleh sebab dosa kita. Marilah kita berdoa. Bagian ke-10, pakaian Yesus dikenakan. Kami menyembah sujud kepada Mulia Kristus serta memuji Engkau. Dengan segala sesuatu disiapkan untuk penyembahan. Seharusnya juru selamat dihormati, tetapi dengan kasar sekali mereka mengandalkan pakaian Yesus. Terlanjak dia berdiri di hadapan orang, dipermalukan dan ditertawakan oleh mereka. Tuhan menanggung ini bagi kita juga untuk memberikan kita kekuatan supaya dapat menjaga badan kita akan tetap suci dan lindungi. Marilah kita berdoa. Bagian ke-11, Yesus dipaku di salib. Kami menyembah sujud kepada Mulia Kristus serta memuji Engkau. Murah Allah merendahkan diri dan menjadi seorang manusia, tetapi ia lebih lagi merendahkan dirinya dan menjadi taat sampai mati, yaitu mati di salib. Tuhan dipaku di salib, sakit dan deritanya tiada diberi. Segala sesuatu dilepas daripadanya, dan di dalam siksa yang luar biasa besarnya itu, dia hanya seorang diri. Tuhan mahu menunjukkan kita bahwa kita sendiri pun harus dapat mengatasi penderitaan kita dengan Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Bagian ke-12, Yesus mati di salib. Kami menyembah sujud kepada Mulia Kristus serta memuji Engkau. Segala Tuhan mempersiapkan korban yang adil yang menghapuskan semua korban lain. Dia mempersembahkan diri
diri bagi kita manusia. Selama 3 jam, ia berjuang dengan kemudian, lalu menyerahkan rohnya. Kata-kata terakhirnya yang ditujukan kepada Bapa di surga, yang perintahnya sekarang telah dilaksanakan. Kristus diangkat atas salib supaya setiap orang yang percaya akan Dia dapat menerima hidup yang kekal. Dan dari atas salib itu, Juru Selamat memberikan kita teladan ketaatan yang paling indah. Marilah kita berdoa. Perhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Datanglah Yusuf dari Arimatia yang bersama kawan-kawannya menurunkan jenazah Yesus dari salib. Kemudian meletakkannya di pemakaman Maria. Sekali lagi Maria menerima putranya yang sudah wafat di dalam pemakaman. Sekarang juga Maria menyerahkan diri pada kehendak Ilahi, dan sekali lagi dia berkata, "Lihatlah, saya ini hamba Tuhan, terjadilah kepada saya seturut sabda-Mu." Kita diajar bagaimana seharusnya dengan sabar dan sepenuh hati kita menaruh kepercayaan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Satu rombongan yang setia menghantar jenazah Yesus ke kuburan. Kristus telah wafat, tetapi tubuhnya tidak akan binasa. Korban telah selesai dan segeralah akan tiba Paskah yang menggembirakan. Dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama dengan Kristus, supaya kita juga sebagaimana Kristus yang telah dibangkitkan boleh alami hidup yang baru. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami memerlukan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Ya anak, dengan darah putra tunggalmu
Engkau telah menguduskan salib sebagai lambang kemenangan. Sudilah kiranya memberikan supaya sekalian orang yang memuji dan meluhurkan salib itu boleh merasai rahmat serta perlindungan di mana saja hari ini dan selalu sepanjang masa. Karena Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, untuk lagu untuk bahasa sesi-sesi kita sama-sama kita buka muka surat 22 untuk muka surat 22 lemah menunggu. Gereja Kudus, Doakanlah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia,
sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yosef menjadi suami Bunda putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk sebentar. Kita bagi 5 menit untuk kita sunyi. Dalam hati masing-masing mungkin ada permohonan-permohonan yang kamu ingin utarakan kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin ada keluh kesah yang ingin kamu utarakan kepada Tuhan Yesus. Inilah masanya kita sunyi, diam di hadapan Tuhan.
kita nyanyikan lagu hari ini kurasa bahagia. Ya, mau bergambar lagi kah? Perlu bergambar? Selepas nyanyi kita akan bergambar sekali lagi. Jangan balik dulu. Alright, 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sudah makan kah? Belum kan? Oke, nyanyi dua lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Saat langkahku mulai goyah dan badai hidup menakutkanku, ku lelah dan hampir menyerah. Namun ku tahu kau tak jauh. Dalam sunyi ku dengar suaramu lembut memanggil namaku. Pegang tanganku Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam kelemahanku. Kekuatanmu sempurna, bimbing aku dalam terang kasih.
tetap setia saat dunia tak mengerti. Kau peluk aku penuh kasih.